Pak Ilham, selamat datang. Selamat menikmati kursi panas selama lebih kurang 60 menit ke depan. Pertama, kami berterima kasih atas kehadirannya untuk memenuhi sesi wawancara. Yang kedua, kami mengucapkan selamat kepada Pak Ilham yang sudah menjadi salah satu dari 36 calon anggota KPU yang masuk tahap akhir di panitia seleksi. Dan paling lama 60 menit ke depan kita akan melakukan interview pendalaman berbagai hal. Bapak siap ya? Apakah memerlukan waktu untuk berdoa secara khusus? Sudah berdoa, ya Prof. Terima kasih. Ya. Kita mulai pertama dari Bapak Sudarmo. Ini kan gubernur menanyai anggotanya sendiri. Siap. Silakan Pak Darmo. Oke, kalau begitu kita mulai dari Bapak Komarudin Hidayat. Oke, terima kasih. Saya Ilham ini aktif di Aceh atau tinggal di Jakarta? Saya tinggal di Aceh, Prof. Di Aceh, jadi memang aktif sana ya? Ya. Oke. Di KPU terakhir di mana posisinya? Saya pernah menjadi Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh tahun 2008 sampai 2013. Pernah aktif di KPU? Iya. Oke. Gini, saya kemarin dengarkan dari para calon itu melihat bahwa kinerja KPU itu semakin tahun semakin baik, gitu kan ya. Tentu ada juga kekurangannya. Nah, coba Anda tunjukkan pada kami, sebutkan jauh yang Anda amati. Saya ingin tahu perhatian Anda pada KPU pusat, karena Anda kan ingin ke pusat. Prestasi-prestasi perbaikan apa yang signifikan yang telah dilakukan KPU periode ini? Iya. Kebetulan saya jadi KPU Provinsi 2008-2013, jadi saya merasakan ketika di 2008-2013 dengan yang saya lihat KPU sekarang. Ya. Pertama adalah ada upaya untuk penguatan kapasitas bagi para kesekretariatan terutama dan juga para komisionernya. Di pusat atau di daerah itu? Di pusat, Pak. Di pusat dan di daerah. Iya. Dia berimplikasi ke daerah juga. Pertama ada program S2 kepemiluan bagi teman-teman kesekretariatan. S2 formal kuliah? Formal kuliah. Dan itu bekerja sama dengan beberapa kampus, termasuk kampusnya Prof. Ramlan, kemudian di Unpad dan di Sumatera itu ada Unan, Sandalas. Nah itu juga saya kira suatu hal yang baik karena saya merasakan betul bagaimana itu biaya sendiri atau beasiswa? Beasiswa, Okay. Prof. Karena saya merasakan betul bagaimana berhadapan dengan para sekretariat, teman-teman sekretariat yang memang mohon maaf sulit untuk bekerja sama karena kapasitasnya kurang mumpuni. Nah itu persoalan buat saya, bahkan di antara mereka juga masih banyak yang tidak tahu apa sih sistem pemilu kita, bagaimana pemilu kita berjalan. Jadi mereka bekerja berdasarkan disuruh. Ketika disuruh komisioner mereka bekerja, ketika kita perintahkan baru bekerja. Jadi itu salah satu hal yang signifikan. Kedua juga pelatihan-pelatihan selama ini dilakukan dengan metode yang lebih baik. Dia tidak satu arah, Prof. Karena kalau satu arah, pengalaman saya 2008-2013 itu ketika dibuat di daerah orang hilang satu-satu, belanja dan sebagainya. Tapi sekarang kita ada metode namanya Bridging Democracy and Government. Itu salah satu metode yang dikenalkan oleh KPU Australia, walaupun ini juga adalah program dari KPU sebelumnya. Saya salah satu fasilitatornya, di mana mereka tidak hanya mendengarkan, tidak hanya menulis, tapi mereka juga ikut berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan itu, Prof. Dan kemarin saya baru saja membantu teman-teman KPU Banten untuk menguatkan kapasitas mereka untuk kabupaten kota di Banten, dan juga BIMTEK untuk pemungutan dan penghitungan suara KPU DKI Jakarta untuk Pilkada 2017. Jadi enggak ada, coba saya ingin tahu tadi kapasitas dengan kuliah, kedua training bridge, dan apa lagi? Kemudian soal ini, Prof, hal apa? Transparansi. Jadi pengalaman saya di 2008-2013 ketika melakukan verifikasi partai politik itu tidak terbuka. Tidak terbuka, saya kasih draft berkasnya kepada KPU, kemudian diapain saya tidak tahu. Nah, tapi kemarin ketika 2017
13 menjelang akhir masa jabatan saya berakhir, saya masih menjalankan tugas saya sebagai tim verifikator partai politik untuk pemilu 2014, itu terbuka semua. Ya. Jadi dilakukan pleno, saya membacakan hasil verifikasi di provinsi saya, kemudian nanti dikumpulkan, diakumulasi sehingga ketahuan siapa partai mana saja yang tidak lolos verifikasi. Ya. Saya kira itu suatu kemajuan, dan juga ada scanner terhadap C1. Jadi kalau ada kecurangan-kecurangan pada saat itu bisa langsung di-compare dengan C1 dan KPU bisa memperbaikinya. Saya kira itu, Prof. Apalagi masih ada lagi yang menonjol. Sementara itu, Prof. Oke. Nah sekarang apa yang Anda lihat kekurangannya yang mestinya bisa Anda perbaiki atau teman-teman perbaiki secara kolektif andaikan Anda diterima? Mungkin ini persoalan klasik, Prof, dari zaman Ibu Valina dan kami 2008-2013, kemudian sekarang. Itu adalah pola hubungan antara sekretariat dengan komisioner, Prof. Karena sampai saat ini masih ditemukan pengaduan-pengaduan terhadap ketidakharmonisan antara sekretariat dan komisioner. Mungkin ini juga persoalan kepada ketidakpahaman masing-masing terhadap tugasnya masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Padahal kalau kita lihat bahwa jelas sekali sekretariat adalah tim asistensi dan juga Sekretariat itu dari unsur Depdagri dalam negeri, pakai PNS. iya pakai PNS, Prof. Walaupun sekarang KPU sudah ada punya PNS sendiri, sudah ada perekrutan sendiri, Prof. Nah, tapi tetap saja di beberapa tempat, di beberapa tempat itu masih menggunakan PNS Pemda, terutama di level eselon 2, sekretaris masih pakai Pemda dan sampai level Kabak. Nah, juga saya melihat bahwa tidak ada pengawasan khusus terhadap mutasi-mutasi dari sekretariat PNS sekretariat dari daerah-daerah yang terpencil, Prof. Ini misalnya gini, kalau di pengalaman saya ketika di Aceh, itu misalnya ada mudah saja orang dari awal penempatannya ketika dia lulus PNS, ditempatkan di 10 Salam. 10 Salam itu kalau dari Medan harus lewat kampungnya Prof. Ramlan dulu, baru sampai ke 10 Salam. Jalannya sudah repot. Tapi kemudian itu diokekan oleh KPU sehingga bisa pindah ke Kota Banda Aceh. Pada masa saya di provinsi, saya menolak seluruh mutasi dari kabupaten manapun ke provinsi. Karena apa? Karena belum ada sistemnya. Jadi saran Anda sekretariat itu ke depan bagaimana? Saran saya adalah ada sistem mutasi yang jelas, Prof. Misalnya gini, yang teman-teman yang sudah ditempatkan di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah yang terpencil, jangan dipindahkan dulu sebelum kemudian kita tahu kondisinya seperti apa. Kemudian sebelum kita tahu sudah berapa lama dia kerja di KPU kabupaten kota tersebut. Karena ketika itu ditarik, kebutuhan KPU terhadap PNS sekretariat itu menjadi sulit itu, Prof. Karena mereka menggunakan kembali PNS Pemda. Nah, ini belum ada mekanisme yang jelas soal itu menurut saya. Good, ya. Terus apalagi kritik dan kekurangannya ke depan? Itu vital sekali sekretariat itu saya tahu. Iya, Prof. Apalagi yang lain? Sementara itu, Prof, yang saya rasakan betul selama 2008 dan 2013 ada ketimpangan kapasitas. Mungkin kalau di KPU RI, KPU Jakarta, KPU hampir seluruh Jawa, mungkin itu baik. Tapi di provinsi-provinsi lain, ya agak terbatas lah, Prof. Kalau menurut Anda hubungan KPU dengan parpol bagaimana? Mestinya bagaimana dan yang berlangsung sekarang ini bagaimana? Ya, mestinya hubungan KPU dengan parpol adalah baik dan ada komunikasi yang intens dalam konteks kemudian misalnya melakukan sosialisasi peraturan-peraturan. Kemudian parpol juga harus tahu bahwa KPU adalah lembaga yang berwenang untuk penyelenggaraan pemilu dan membuat peraturan KPU terkait dengan turunan undang-undang pemilu. Jadi selama ini kan kalau saya lihat persoalannya adalah lebih kepada ketika KPU memberikan tanda kutip fatwanya atau keputusannya terkait dengan tidak lolosnya calon dari partai di pilkada atau di pileg, itu yang selalu jadi masalah. Kami dituduh macam-macam, apalagi kami di Aceh di daerah bekas konflik yang mungkin intimidasinya menjadi cukup kuat. Kemudian kami dibilang tidak bekerja sebagaimana mestinya dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di KPP yang bisa menjelaskan siapa sebetulnya yang melakukan pelanggaran dalam konteks etik dalam hal ini. Apa bantuan peran
di KPP itu dalam konteks pilkada dan KPU, pemilu? Jelas Prof, karena sebelum ini saya pengalaman 2008-2013 saya menemukan ada pelanggaran terkait kabupaten kota. Jadi perlu saya jelaskan dulu bahwa di Aceh, KIP kabupaten kota itu tidak dipilih oleh KIP provinsi, tapi dipilih oleh DPRK kabupaten kota masing-masing. Kami juga dipilih oleh DPR Aceh. Nah, ada hubungan yang terputus lah. Artinya ketaatan KIP kabupaten kota terhadap KIP provinsi itu tidak terlalu kuat, gitu. Apalagi juga kabupaten-kabupaten kota di Aceh itu juga masih sangat, tanda kutip, ya ada raja-raja kecil bagaimana mereka mengintervensi penyelenggara pemilu pada saat itu, ya. Jadi persoalannya kemudian adalah ketika saya ingin menindak KIP provinsi, KIP kabupaten kota saat itu, belum ada mekanisme di KPP. Saya harus melaporkan ke Panwas, Panwas tadi berdiskusi dengan KPU, kemudian dibuat bentuk tim sendiri, ada tim etik untuk melakukan semacam ya seperti dilakukan oleh DKPP sekarang. Jadi belum. Jadi menurut Anda di KPP itu memang cukup membantu ya? Saya kira iya, Prof. Membantu untuk menyelesaikan masalah, apakah ini bersalah atau tidak. Oke, terakhir jawaban saya, ada berapa kejadian fenomena bahwa KPU itu kadang dekat dengan Pemda ataupun partai politik sehingga terkooptasi. Bagaimana Anda melihat dan mengatasinya itu? Ya, saya kira memang harus ditempatkan pada tempatnya dulu, Prof. Kadang-kadang di Aceh ini, Prof, tempat saya ketika duduk di warung kopi, gitu ya, itu warung kopi itu tempatnya orang-orang parpol. Ya. Mungkin Pak Darmo juga sudah mulai terbiasa dengan itu. Tempatnya orang-orang parpol, mau tidak mau ketika saya ngopi, saya tidak mungkin menghindar dari konteks berhubungan dengan mereka. Tapi saya kira selama pada saat itu saya bicara soal hal lain di luar hubungan partai dengan KPU yang harus memang menurut saya harus dijaga jarak terkait misalnya menjelang pileg, menjelang pilkada dan sebagainya. Tapi hubungan secara personal saya kira tidak ada masalah. Tapi itu tetap harus dijaga dan jangan person by person lah ketemunya. Kalau bisa ngobrol rame-rame dan sebagainya. Saya kira itu, Prof, yang harus karena kecurigaan terhadap KPU cukup tinggi, Prof. Ya, cukup. Terima kasih. Berikutnya Pak Erwan. Terima kasih Ketua. Selamat pagi Pak Ilham Saputra ya. Selamat sudah mendapatkan kesempatan untuk wawancara terakhir ya dengan kita. Tadi beberapa hal sudah disampaikan atau ditanyakan oleh Prof. Komar. Nah, saya ada satu pertanyaan. Ini terkait dengan integritas ya, karena kalau nanti Anda terpilih sebagai salah satu komisioner KPU, salah satu aspek yang penting dari seorang penyelenggara pemilu adalah integritasnya. Sebelum Anda nanti dipromosikan di level nasional, karena Anda sudah terlibat sebelumnya di Aceh ya sebagai komisioner di sana. Kami ingin tahu ujian integritas apa nih selama sebagai penyelenggara pemilu di daerah itu yang Anda sudah pernah lewati, karena ujian integritas ini kan terkait banyak hal ya. Iya, Pak. Kalau berurusan dengan keluarga misalnya, kalau terkait dengan kekuasaan yang lebih tinggi, terkait dengan urusan uang, dan sebagainya. Nanti bisa nggak diceritakan kepada kami ujian-ujian seperti apa yang sudah Anda lewatkan? Ya, ketika Pileg 2009, kebetulan saya adalah Ketua Divisi Teknis, di mana saya memegang atau bertanggung jawab terkait dengan penghitungan rekapitulasi dan penghitung dan rekapitulasi. Jadi ada beberapa pihak yang mencoba untuk mendekati saya, bertemu dengan saya dan menawarkan sejumlah uang terkait dengan itu, dan saya tanda kutip lari, saya menghindar. Saya pergi ke Jakarta, segera ke MK, kemudian saya pindah-pindah hotel, kemudian untuk menghindari hal-hal tersebut. Itu pertama, karena buat saya mungkin uangnya saya tidak munafik ingin juga terima, tapi ketika uang itu saya terima, nanti saya bisa dijengkal oleh orang, Prof. Saya nggak mau hal seperti itu terjadi pada saya, dan itu juga terkait dengan integritas saya sebagai penyelenggara pemilu. Apalagi saya sudah disumpah atas nama Tuhan ketika saya menjadi anggota KIP. Kemudian kedua adalah ketika saya didesak untuk menunda pilkada
ketika Pilkada 2012 di Aceh. Desakan itu terjadi karena ada kekuatan politik yang kuat di Aceh yang menolak adanya calon independen, dan ketika itu calon petahana mencalonkan diri kembali. Jadi menurut saya di peraturan undang-undangan tidak ada hal yang mendesak pada saat itu untuk menunda pilkada, karena dalam peraturan undang-undangan disebutkan bahwa pilkada bisa ditunda apabila ada force majeure, itu bencana alam, perang, dan beberapa hal lainnya, tidak terkait dengan soal bahwa ada calon independen kemudian dia mau maju karena dia bermasalah kemudian ditunda, tidak bisa seperti itu. Nah kemudian itu juga saya sebagai salah satu anggota KIP Aceh dan kebetulan juga didukung oleh beberapa teman lain, akhirnya kami tetap meneruskan pilkada seperti itu. Terkait dengan tekanan yang bersifat tadi ya, ancaman fisik itu kan di Aceh ini cukup menonjol gitu ya, dan Anda lama di sana. Nah, apa pengalaman yang nanti bisa diambil ya kalau Anda di level nasional itu bisa digunakan sebagai semacam best practice bagaimana para komisioner ini harus menghadapi tekanan-tekanan yang kami mendengar dari pengalaman komisioner sebelumnya itu memang ada begitu. Ya, pertama mungkin ketika mendaftar, ketika disumpah sudah siap dengan segala konsekuensi dan resikonya, Prof. Apalagi saya juga di Aceh dan pertama kali ada partai lokal di Aceh pada saat itu. Jadi pertama saya siap dengan segala resikonya. Kedua berpegang pada peraturan perundang-undangan saja, Prof. Ketika itu dijalankan dengan baik tanpa melanggar peraturan perundang-undangan, maka itu akan lebih safe ya, dan juga bisa dijelaskan kepada orang-orang yang menekan kita. Karena pengalaman saya di Aceh, walaupun ditekan sebagaimana sekuat mungkin, ketika diuji di Mahkamah Konstitusi, kemudian diuji di Kemendagri, tetap kami benar karena kami memenuhi peraturan perundang-undangan. Kemudian ada tuduhan lagi kepada kami bahwa kami korupsi, silakan diperiksa oleh Polda. Nah, ternyata kami tidak melanggar dan tidak ada bukti bahwa kami korupsi. Jadi buat saya yang penting adalah siap menanggung resiko ketika mendaftar, ketika disumpah. Kedua juga tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi siap ya segala resikonya, Bu. Siap. Nah yang lain ini Pak Ilham ya, terkait dengan peraturan. Kalau Anda di daerah itu kan sebagai pelaksana atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh pusat, undang-undang maupun peraturan KPU. Kemudian Anda sebagai pelaksana. Nah yang sering dikeluhkan ini adalah seringnya peraturan itu berubah-ubah. Betul. Baru dibuat, kemudian direvisi, Betul. kemudian baru Anda sosialisasikan, sudah direvisi. Nah, nanti kan Anda akan punya kesempatan kalau duduk di KPU pusat itu, KPU RI, bisa memperbaiki itu. Nah, visi Anda tentang hal tersebut bagaimana? Anda ini selama ini kan menderita nih dengan kondisi yang seperti itu. Anda punya kesempatan, jangan-jangan nanti sama saja dengan yang dulu di daerah, kemudian di KPU pusat itu juga sama saja tidak melakukan apa-apa itu ya. Iya, memang ini saya tidak menyalahkan serta-merta KPU pusat juga, karena juga kadang-kadang peraturan perundang-undangan kita juga begitu cepat berubah di DPR, ya seperti Undang-Undang Nomor 1 2015, kemudian tiba-tiba sudah ada revisi Undang-Undang 8 tahun 2015, itu perubahan-perubahan seperti itu, Prof. Karena ini berpengaruh kepada sosialisasi kita, kemudian memberikan pemahaman kepada tanda kutip squad kita di bawahnya gitu, Prof. Karena memang kondisi ini sulit, terutama persoalan teknis, karena saya lama di teknis. Misalnya soal DPTB 1, DPTB 2, walaupun sekarang sudah tidak ada di DPTB 1, DPTB 2, kemudian tiba-tiba Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa boleh orang tidak terdaftar di DPT asal memiliki KTP bisa mendaftar. Nah, kalau saya mungkin ini kembali kepada bagaimana undang-undang kita itu bisa kemudian dibuat jauh-jauh hari juga, Prof, dan tidak ada perubahan-perubahan lagi. Karena pengalaman di KPU pusat ya itu yang diterima. Pengalaman 2008-2013 juga demikian. Jadi kebanyakan mungkin tidak kesalahan KPU, tapi ada juga kesalahan KPU karena kesalahan-kesalahan dalam memberikan bimbingan teknis terkait dengan turunan dari peraturan perundang-undangan. Mungkin
Saya sih berharap bahwa peraturan undang-undangan kita seperti misalnya ada pemilihan bareng atau langsung atau serentak presiden dan DPR, ini harusnya sudah mulai dari sekarang ditetapkan peraturan undang-undangnya, bahkan kemudian KPU bisa jauh-jauh hari merencanakan peraturan-peraturan terkait dengan itu. Karena kalau pengalaman saya, Prof, kalau kita pemilihan presiden mungkin tidak terlalu berat karena memang memilih, tapi pemilihan parlemen atau anggota legislatif dengan C1 yang begitu luar biasa beratnya bagi teman-teman kami di KPPS, itu memerlukan BIMTEK yang mungkin masif dan terus menerus itu, Prof. Saya kira itu. Ya, artinya kan ada beberapa pendekatan ya. Tadi kalau urusannya terkait dengan undang-undang, kewenangannya di DPR, Anda sebagai komisioner ini bagaimana mengkomunikasikan, tapi juga terkait dengan aspek teknis, manajerial nanti bagaimana. Ini saya kira kami sangat berharap ya mendengar gagasan-gagasan baru nih dari Pak Ilham Saputra tentang itu. Ya. Terkait dengan aspek teknis mungkin kami akan membuat semacam evaluasi terlebih dahulu terhadap penyelenggaraan pemilu-pemilu yang sebelumnya. Sekali lagi, kalau kita mengacu kepada persoalan teknis, banyak soal misalnya, Prof, terkait dengan coklit misalnya, pencocokan dan penelitian terhadap data pemilu ini. Pengalaman saya 2009, data yang kita terima dari DPR, dari Kemendagri itu blank semua. Masa satu kecamatan ada satu kecamatan itu bayi semua atau anak SMP semua dan sebagainya. Nah ini kan juga dalam peraturan dalam membuat peraturan kita harus secara lebih detail menjelaskan kepada para petugas kita. Jadi saya pertama melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap apa yang sudah dilakukan. Kemudian mengumpulkan seluruh kabupaten kota untuk kira-kira apa sih kelemahan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat selama ini, kira-kira apa yang menjadi kendala teman-teman semua. Nah, sekarang ini kalau pengalaman 2003-2008 di masa Bu Farina sering mengundang kabupaten kota. Buat saya itu penting karena kabupaten kota adalah ujung tombak bagi kita untuk penyelenggaraan teknis di bawah. Jadi saya akan mengundang mungkin lebih banyak mereka karena mendengarkan mereka dan juga memberikan semacam apa sih yang kira-kira harus kita rubah nih terkait dengan teknis ini. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari persoalan-persoalan itu. Jadi saya kira itu penting untuk melakukan evaluasi. Kemudian juga saya akan berkoordinasi dengan ke internal KPU di sekretariat selama ini apa kendalanya. Kenapa kemudian kita lambat dalam membuat peraturan perundang-undang dan sebagainya. Perlu enggak koordinasi sama Kemendagri? Perlu terkait dengan beberapa hal yang memang berhubungan dengan Kemendagri. Apa misalnya itu hal-hal yang Misalnya terkait? DPT. Karena DPT. kita menerima P4DP itu dari Kemendagri. Regulasi supaya independen enggak perlu kan dengan Kemendagri? Terkait dengan independensi, saya kira ya terkait hal-hal tertentu yang memang tidak berhubungan dengan Kemendagri, saya kira kita hanya berkoordinasi saja, tapi tidak melakukan semacam keterikatan harus berkoordinasi dengan Enggak Kemendagri. bisa, Pak. Kenapa, Undang-undang Pak? penyelenggara pemilu itu leadingnya itu Kemendagri bukan KPU. Maksudnya, Pak? Koordinasi itu mutlak. Conditio sine qua non, harus yang tidak bisa tidak. Iya. Maksud saya tidak ada keterikatan, maksudnya harus kemudian urusan KPU itu bisa dianulir karena kita tidak berkoordinasi dengan Kemendagri misalnya. Tapi koordinasi dalam hal teknis tentu saja penting. Misalnya Yang saya bicarakan itu soal level regulasi. oh iya, Jadi saya lihat pada level apa sebetulnya KPU akan bicara. Kalau teknis diatur di PKPU silahkan. Iya. Walaupun itu juga harus nanti berkonsultasi dengan pemerintah maupun DPR. Iya. Jadi nampaknya tidak bisa sendiri. iya. Ini aja catatan saya. Ya. Karena mungkin saya tambahkan sedikit, pengalaman selalu di provinsi itu selalu ada Forkombimda dan biasanya itu kita berkoordinasi Kapolda, Kejaksaan Agung, kemudian Kemendagri, biasanya pejabat eselon satunya langsung datang untuk kita menjelaskan apa saja yang sudah kita buat, kemudian apa sih kira-kira yang bisa dibantu oleh Kemendagri, apa yang bisa dibantu oleh Polda jika ada kendala-kendala terkait dengan pelaksanaan teknis pilkada. Terima kasih Pak Ilham.
Terima kasih Ketua, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Pak Darmo terakhir nanti. Ibu Valina dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Ilham Saputra ya. Iya. Saya kira menarik ini membaca makalah dari Pak Ilham ya. Iya. Kelihatan sangat senang berorganisasi. Iya, Bu. Dari mulai yang komunitas kecil sampai yang besar. Iya. Misalnya komunitas K180 itu apa itu? Itu komunitas goes bersepeda. Bersepeda. Iya. Senang bersepeda ya. Iya, saya senang bersepeda. Berarti sehat ya. Amin, Senang semoga. bersepeda. Ini ada lagi komunitas fans Liverpool Indonesia. Iya. Iya. Bu. Ini apa ini? Jadi ini adalah komunitas yang dibuat oleh teman-teman fans Liverpool. Liverpool itu adalah peserta dari English Premier League atau sepak bola Inggris. Dibuat tahun 99 di Bandung, kemudian saya menginisiasi dibuat di Aceh, dan kebetulan banyak juga supporternya sehingga kita buat ya semacam nonbar, nonton bareng, atau kemudian juga kita ada semacam kegiatan sosial, donor darah. Kemudian kemarin seperti kejadian di Pidijaya kita kumpulkan uang untuk membantu. Saya kira itu saja, Bu, lebih kepada komunitas hobi dan sosial. Ya, dengan latar belakang Pak Ilham yang senang untuk berkumpul, Ya. ya, berorganisasi. Ini apa manfaat apa yang bisa ditarik nanti kalau menjadi anggota KPU? Misalnya, salah satu yang menjadi perhatian saya adalah voters turnout kita, Ya. yang dari pemilu ke pemilu makin turun, ya. Kalau pileg 2004 itu 87%, turun, kemudian 84%, turun lagi di bawah 80, terakhir menjadi sekitar 74%, Ya. gitu. Ini akan makin turun. Trennya juga di pilkada juga begitu, turun Ya. terus gitu. Nah, bagaimana nanti apabila Pak Ilham terpilih sebagai anggota KPU, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan voters turnout Ya. dari pemilih kita ini? Terima kasih, Bu. Kebetulan saya sering berkoordinasi dengan pemilih-pemilih muda, terutama di komunitas K180 dan Big Reds tadi. Nah, mungkin yang dengan bekal ini, bekal komunikasi saya dengan mereka, saya akan menjalani semacam tanda kutip bekerja sama dengan kampus-kampus dan pendampingan, terutama kepada masyarakat di misalnya di kota tapi daerah pinggirannya gitu, Bu ya. Karena saya punya pengalaman ketika 2014 lalu kami melakukan semacam pendampingan. Kita punya tim pendamping untuk memastikan bahwa mereka terlibat secara aktif menjadi pemilih dan juga terlibat untuk melakukan pengawasan dan melaporkan sesuai dengan apa yang mereka temukan, dan itu dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira memang selama ini mungkin kekecewaan tanda kutip kepada politik kita, kemudian juga kebosanan terhadap politik kita mungkin bisa dibangun kembali bahwa memilih ini penting. Memilih ini penting dan dia berdampak kepada nasib kita semua. Saya selalu mengacu kepada pemilu di Amerika tahun 2000, mungkin ketika Bush menang atau ketika Trump menang sekarang. Nah, apakah Anda mau kemudian Anda tidak memilih, kemudian setelah orang yang Anda tidak harapkan terpilih, Anda melakukan demo-demo dan sebagainya. Jadi saya kira dengan modal itu saya bisa melakukan komunikasi dengan para stakeholder, terutama pemilih pemula, terutama ibu, untuk berpartisipasi untuk meningkatkan turnout pemilu kita. Ya, ada istilah informasi pemilu, ada istilah pendidikan pemilih. Iya. Umumnya dua-duanya memerlukan dana yang besar. Iya. Sementara anggaran di dalam APBN yang dialokasikan untuk pos itu informasi dan pendidikan pemilu biasa sangat kecil. Iya. Bagaimana nanti saudara menghadapi persoalan ini, sementara pada pihak lain kualitas pemilu itu antara lain dari voters turnout yang Iya. baik. Saya pengalaman di Aceh selalu menggunakan organisasi kemahasiswaan yang mungkin masih tanda kutip tidak perlu dana dalam melakukan kegiatannya. Mereka masih mengandalkan idealisme yang cukup kuat. Dan kita sampaikan bahwa kita tidak punya dana, tapi bahwa ini penting untuk teman-teman sosialisasikan. Kedua, kami bekerja sama dengan ornop-ornop dan NGO-NGO yang memang kita anggap masih punya kepedulian terhadap pemilih. Dan mereka biasanya punya
anggaran khusus untuk melakukan itu, Bu. Walaupun kami tetap menjaga jarak, tidak bisa mereka mengintervensi apa yang sudah kita buat. Misalnya saja kami pernah bekerja sama dengan, saya bekerja sama dengan LSM saya terutama dengan Asia Foundation gitu untuk melakukan tadi pendampingan kepada teman-teman. Hal itu kan tidak bisa kita larang dan kita bisa bekerja sama dengan teman-teman Ornop di Aceh. Walaupun memang sekarang Ornop di Aceh pasca rehab rekon di Aceh itu sedang menurun. Jadi memang LSM di Aceh sekarang sedang menurun karena dana tidak lagi dialirkan ke Aceh. Terus mungkin sekarang lebih ke isunya mungkin berbeda dengan isu yang dulu-dulu. Salah satu adalah mengenai politik uang terhadap pemilih. Bagaimana strategi Pak Ilham nanti untuk mengatasi masalah ini? Iya, ini juga sekali lagi saya sampaikan lagi bahwa saya kembali melakukan pendekatan bahwa mereka paham bahwa mereka ketika mereka menerima uang itu salah dan itu berimplikasi kepada pilihan mereka. Nah, saya melakukan penyadaran, mungkin kita bisa menggunakan agen gitu ya, agen tanda kutip mahasiswa, LSM dan sebagainya untuk mengumpulkan satu kampung gitu ya, satu kampung saja di Manasa di Aceh untuk menjelaskan bahwa money politik ini berbahaya. Money politik ini adalah hal yang melanggar peraturan undang-undangan dan berimplikasi kepada nasib Anda, kepada bagaimana nanti Anda bekerja dan sebagainya. Jadi pengalaman itu yang saya pakai, pengalaman saya di LSM dulu, saya melakukan penguatan masyarakat, itu bisa saya lakukan karena memang di Aceh sekarang mungkin dengan ngopi, ngobrol, hal-hal yang menarik itu bisa kita masukkan hal-hal seperti itu. Ambil uangnya tapi jangan pilih orangnya? Kalau sekarang mungkin sudah nggak bisa lagi hal seperti itu. Mungkin dulu ketika awal-awal, dulu waktu kami di Setro kami masih bisa mentolerir hal seperti itu. Tapi sekarang sebenarnya tidak bisa lagi, Bu, karena memang itu sama saja mengajarkan masyarakat untuk ya menerima uang tapi kemudian berbohong lah. Artinya dia menjadi masyarakat yang hipokrit nanti, Bu. Jadi saya kira sekarang harus strict saja bahwa tidak boleh menerima uang, kemudian pilih berdasarkan hati nurani. Baik, terima kasih Pak Tuan. Terima kasih Bu Palina. Berikutnya Pak Sudarmo. Terima kasih Pak Ketua. Silakan Pak Ilham. Pak Ketua ini ngadu saya sama Pak Ilham nih. Sama-sama orang Aceh. Udah Pak Ilham ya. Oke Pak Ilham, saya perlu menanyakan terkait dengan tugas yang pernah dilaksanakan oleh Pak Ilham pada saat menjabat Wakil Ketua KIP tahun 2008 sampai 2013. Pak Ilham, coba sampaikan tugas paling berat yang pernah Bapak alami pada saat Bapak menjadi Wakil Ketua KIP di masa jabatan Bapak 2008-2013, khususnya pada saat pelaksanaan pemilu atau pilgub yang pada saat itu dilaksanakan. Ya, yang paling berat adalah ketika memutuskan untuk melanjutkan pilkada pada tahun 2012 lalu, karena tekanan begitu kuat dari masyarakat dan dari kekuatan politik saat itu yang begitu kuat di sana untuk menunda pilkada. Bahkan Kemendagri juga tanda kutip ikut turun mengintervensi dan turun tangan pada saat itu. Jadi buat kami, Bapak bisa bayangkan bahwa ketika kami melakukan tahapan, tiba-tiba ada kesepakatan cooling down. Cooling down itu pendinginan ya, bahwa ini bulan Ramadan kita nggak boleh ribut-ribut. Padahal buat saya di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada istilah cooling down. Tapi karena kami menghormati, kemudian kami berkonsultasi dengan KPU RI, oke, kita cooling down. Setelah cooling down, tidak ada solusi apapun. Kemudian akhirnya kami melanjutkan lagi. Setelah melanjutkan, diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi membenarkan kami, tapi karena ada proses yang tertunda, kami menunda lagi pilkada. Kemudian setelah itu ada lagi laporan kami ke DKPP, kemudian juga dilaporkan kembali ke MK terkait dengan putusan kami. Kami menang lagi. Akhirnya jalan keluarnya adalah Mendagri menggugat KPU, yang akhirnya mungkin dianggap sebagai jalan keluar mungkin oleh MK, sehingga sampai tanggal 9 April kita melakukan pemilu. Dalam masa itu tekanan-tekanan personal, tekanan-tekanan ke institusi begitu besar, Pak. Jadi masyarakat tahu seakan-akan kami
memilih atau kemudian berpihak kepada calon independen saat itu. Karena memang ketika kami menunjukkan pilkada, calon independen saat itu yang memang petahana diuntungkan, kesannya diuntungkan gitu, karena dia petahana, dia bisa menjaga aset kekuatan politiknya untuk dia menang. Tapi ketika kami jelaskan bahwa peraturan undang-undang manapun tidak ada yang bisa menunda pilkada kami, cuma gara-gara tekanan tersebut. Jadi itu mungkin yang paling berat bagi saya, dan alhamdulillah saya turun sekitar 7 kg Pak saat itu. Dan memang kemudian saya sampai kemudian di SMS, kemudian diintimidasi secara fisik oleh beberapa orang. Tapi saya kira itu adalah bagian dari resiko pekerjaan saya. Ya, jadi sebetulnya risiko berat yang dihadapi oleh Pak Ilham memang kan sangat tinggi ya. Maksudnya risiko terhadap teror-teror intimidasi dari pasangan tertentu ya, yang akhirnya memang terpilih, akhirnya dia bisa ikut pada saat itu menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Betul. Dan walaupun sebetulnya secara perundang-undangan nggak bisa dulunya menyalonkan, tapi memang ada upaya untuk itu kan, upaya untuk supaya mereka bisa masuk dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Ya. Ini terkait dengan tugas berat yang dari Pak Ilham. Bagaimana dengan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh beberapa tim ses, khususnya dari pasangan calon tertentu yang sekarang incumbent lah katakan begitu ya. Pada saat pelaksanaan itu, apakah menurut Pak Ilham di sana sudah bisa, waktu itu bisa berjalan yang namanya ajas pemilu yang luber dan jurdil? Ya, memang ini agak sulit untuk saya jelaskan. Kalau saya melihat gini, pertama Aceh itu masih transisi dari ketika itu Pak ya, 2006 kemudian 2012, masih transisi dalam konteks setelah konflik, kemudian kita menuju bahwa penyelesaian ini adalah pakai jalan demokrasi, jalan pemilu. Teman-teman Gerakan Aceh Merdeka yang bertransformasi menjadi Partai Aceh pada saat itu mungkin belum siap. Mereka belum siap berdemokrasi, belum siap menjadi sebagai politisi atau sebagai bagian dari tanda kutip alat demokrasi. Mereka masih menganggap bahwa ini adalah bagian dari perjuangan kami. Harusnya kami dong yang kemudian menikmati ini. Saya lihat itu masih begitu. Tapi sekarang dengan seiring waktu masyarakat sudah dicerdaskan oleh media, dicerdaskan oleh perkembangan Islam yang mereka rasakan. Ya mereka tidak bisa lagi seperti itu. Karena masyarakat sekarang sudah melihat bahwa apa yang kami terima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kalau Bapak lihat medsos dan lihat media gitu kan, kecenderungan-kecenderungan itu sudah mulai berani disampaikan oleh masyarakat. Kalau Bapak lihat juga di Biren gitu kan, ada konflik internal di antara mereka, masyarakat beribuan untuk menolak calon yang ditetapkan oleh kelompok kekuatan itu. Jadi saya lihat sekarang masyarakat sudah mulai bisa lah untuk kemudian melawan atau kemudian membedakan mana yang bisa mereka pilih, mana yang tidak bisa mereka pilih. Nah pada saat itu saya tidak bisa mengatakan bahwa pilkada di Aceh berjalan dengan jurdil. Tapi saya kira di beberapa tempat itu bisa berjalan dengan baik, seperti Kota Banda Aceh, kemudian di beberapa tempat lain yang tidak, di pantai barat selatan saya kira juga masih lumayan baik Pak, saya kira itu. Nah maksudnya kan gini, ini kan tugasnya KIP Pak. Tugasnya KIP ini adalah menjaga penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada ini kan bisa berdasarkan ajas itu. Iya. Ini itu. Kalau misalnya ada indikasi ke arah yang tidak jurdil, tidak luber jurdil, tentunya kan harus ada upaya-upaya dari KIP. Ya, terkait dengan itu kan kita juga punya panwas Pak. Kita punya panwaslih, kita punya perangkat-perangkat gakumdu yang memang harusnya bisa bekerja lebih baik. Karena kalau KIP kan dia sesuai dengan peraturan undang-undangan, dia merencanakan pilkada, kemudian juga membuat anggaran biaya, kemudian menetapkan calon. Nah itu yang bisa kami lakukan. Kami juga mungkin melakukan sosialisasi peraturan undang-undangan kepada mereka bahwa ini tidak boleh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh
buat selama pilkada, selama kampanye, selama proses hari tenang, hari H, 3 hari sebelum hari H dan sebagainya. Tapi selama itu tidak dilaporkan oleh masyarakat, kemudian tidak ada inisiatif yang kuat dari Panwas, kami tidak bisa kemudian menindak tindak curangan tersebut. Yang bisa kami lakukan adalah tadi selama dalam konteks administrasi mereka menjalankan dengan baik, maka kami terima. Tapi selama tidak, ya itu tidak bisa. Nah, jadi itu yang kalau petugas penyelenggara pemilu kami sebagai penyelenggara KPU itu seperti itu, Pak. Tapi kalau kita punya perangkat lain, ada Panwas, ada Kejaksaan, ada Kepolisian yang memang sekarang pengalaman 2014 ketika kami mengumpulkan hasil dari laporan pelanggaran dari teman-teman kami yang sudah kami dampingi, itu ketika kami konfirmasi untuk menjadi saksi aja nggak berani, Pak. Oh, saya nggak berani, nanti saya nggak bisa pulang kampung. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin Pak Darmo sebagai gubernur juga bisa kemudian memberikan semacam penyadaran kekuatan kepada masyarakat, jangan takut lagi untuk melaporkan hal intimidasi seperti itu gitu. Dan itu sudah saya lakukan ketika saya bekerja di LSM kemarin. Karena sekarang kan mereka di kampung, Pak, tidak ada perlindungan saksi untuk ketika mereka melaporkan terkait dengan pelanggaran pemilu. Mereka nggak berani, Pak, terutama teman-teman di Pantai Timur itu. Ketika menerima laporan, dia ditindak dan sebagainya, selama itu dia tidak melapor kan tidak ada tindakan, Pak, dari Panwas dan Gakumdu. Jadi itu persoalannya, Pak. Oke. Yang berikut, Pak Ilham. Barangkali Pak Ilham sudah mengalami juga ya. Ya. Ini kan karena regulasi. Tadi juga Pak Ilham sudah sampaikan bahwa rekrutmen untuk anggota KIP kabupaten kota ini memang kan berbeda dengan provinsi yang lain. Nah, kalau kita lihat kan, jadi hierarki hubungan kerjasama antara KIP kabupaten kota dengan provinsi kan tidak ada, ya kan? Tetap hierarki, Pak. Ya. Walaupun tidak sekuat provinsi lain. Iya, saya pikir itu juga nggak ada. Karena apa? Karena pengaruhnya KIP provinsi itu sama sekali tidak bisa mendrive ke KIP kabupaten kota. Termasuk kasus-kasus misalnya kalau ada pemerintahan sementara misalnya ya, pemerintahan sementara seperti kemarin kejadian di Kabupaten Abia, ya kan, ada 5 semua itu anggota KIP diberhentikan sementara karena mereka tidak netral. Tetapi kan kemudian untuk menindaklanjuti atau ambil alih tugas pokoknya KIP itu bukan lagi KIP provinsi, tapi KIP KPU, KPU pusat. Nah, ini kan agak berbeda itu. Terus kemudian posisinya KIP provinsi seperti apa kan gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak Ilham nanti sebagai komisioner di pusat melihat kondisi semacam itu, apakah ini harus tetap berjalan seperti sekarang? Atau mungkin barangkali ada keinginan untuk menyamakan regulasi dari seluruh wilayah provinsi yang ada? Sebetulnya, Pak, hierarkis tetap, karena kita kan tetap mengacu juga kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Jadi hierarkis itu tetap. Jadi mereka tetap harus berkoordinasi dengan kami. Nah, yang jadi soal adalah di Undang-Undang 11 Tahun 2006, kewenangan DPRA dan DPRK untuk memiliki itu besar sekali. Pertama, tim sel dibentuk oleh DPRA atau DPRK. Kemudian tim sel bertanggung jawab kepada DPRA dan DPRK. Itu kan soal. Kalau di KPU RI kan seperti sekarang ini, tim sel dipilih oleh presiden. Harusnya kan untuk lebih dinamis, untuk menghindari ketidaknetralan, harusnya gubernur yang kemudian membentuk tim sel, misalnya seperti itu, Pak. Kalau mungkin undang-undang kita bisa diamandemen. Kedua, dalam aturan undang-undang pemerintahan Aceh, KIP atau penyelenggara pemilu itu SK-nya dari KPU RI, Pak. SK dari KPU RI ditetapkan oleh gubernur. Ya, kami KIP nggak apa-ngapain ketika proses pelantikan itu, dilantik oleh gubernur atau kabupaten kota. Itu juga jadi soal. Jadi hierarkinya tidak kuat antara KIP provinsi dan KIP kabupaten kota. Nah, jalan satu-satunya mungkin kita bisa melakukan judicial review, Pak, terhadap undang-undang itu. Karena pengalaman saya memang itu menjadi soal. Karena ketika kami menyampaikan begini, mereka berani menolak. Seperti kasus Abdia, kalau saya baca dan saya dengar juga seperti itu.
gugat sekarang. Nah, jadi ini kan jadi persoalan ketika hierarkis itu tidak kuat. Nah, kalau saya hierarkis itu tetap ada dan provinsi harus menjadi hierarkis yang cukup kuat dengan kabupaten kota. Salah satunya dengan men-JR Undang-Undang 11 tahun 2006, walaupun nanti konsekuensinya saya dituduh pengkhianat, Pak. Ya, seperti itu seakan-akan Undang-Undang 11 itu jadi soal. Padahal salah satu proses demokrasi yang cedera di Aceh, salah satunya adalah penunjukan tim penyelenggara pemilu. Kedua adalah menguatkan KIP Aceh, Pak, agar kemudian bisa melakukan verifikasi dan juga melakukan semacam pembinaan, kemudian juga pengawasan terhadap KIP kabupaten kotanya. Kekhawatiran saya yang terjadi di API adalah karena KIP provinsinya sibuk, kemudian tidak melakukan evaluasi atau koordinasi dengan KIP kabupaten kota. Kira itu. Ini maksudnya kan kita berharap gitu Pak Ilham. Nanti Pak Ilham katakanlah misalnya ada rezeki itu ya, ada nasib baik kemudian terpilih menjadi komisioner di pusat, paling tidak ada gambar, ada upaya lah untuk menyeragamkan tentang regulasi-regulasi Ya. terkait dengan masalah kepimulan ini. Yang jadi soal Pak adalah ketika KPU. Sebentar, karena begini. Iya Pak. Kan buktinya kan kalau sekarang tahu ini yang kanun sekarang. Ya. Ini kemarin yang sudah saya perdakan itu, saya kanunkan, saya sahkan. Ya, untuk kanun pilkada. Ini kan sudah ada perubahan. Kalau tahun 2012 itu 2 putaran. Betul. Untuk Pilgub. Betul. Sekarang kan sudah kita berubah menjadi 1 putaran. Ya, betul. Kan berarti kan sudah ada apa namanya ya? Keinginan untuk menyeragamkan. Betul. Gitu ya, antara provinsi satu dengan yang lain. Kecuali DKI. Ya. Kalau DKI kan memang dia khusus ini. Aceh juga termasuk khusus, tapi kan kekhususannya itu bukan berbeda lah dengan khususnya DKI. Nah, inilah kira-kira Pak Ilham ini punya pandangan untuk ke arah sana ya, dalam rangka untuk tadi Ya. untuk bisa membuat KIP khususnya di kabupaten kota ini bisa rekrutnya bisa seperti daerah-daerah yang lain. Iya. Kenapa saya lihat begini? Karena kalau yang milih itu DPR ya, DPRK, kemudian yang menetapkan kan bupati. Iya. Kayak kemarin kejadian di Aceh Timur. Iya. Nah, itu ada intervensi yang kuat dari bupati atau dari DPR. Iya. Nah, ini akhirnya menguntungkan calon tertentu, Betul. ya, supaya mereka itu bisa menang di dalam pilpres yang dilaksanakan itu. Iya. Itu kira-kira Pak Ilham. Salah satu ya betul Pak. Jadi kalau salah satu solusinya adalah memang kita melakukan judicial review terhadap Undang-Undang 11 tahun 2006 terkait dengan rekrutmen KIP, karena memang KPU kan juga masih Undang-Undang 11 tahun 2006 itu masih berlaku Pak. Itu yang agak sulit memang. Tapi memang seperti yang Bapak bilang, selama kemudian tidak diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2006, tidak bisa mengada-ngada. Tidak bisa mengada-ngada, maka harus mengacu kepada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 8 tahun 2012 atau Undang-Undang 1 2015 atau Undang-Undang 8 2015. Trik saja seperti itu Pak. Selama tidak diatur dalam Undang-Undang pemerintahan Aceh. Karena kayak pengalaman ketika ada penambahan 120% calon Pak. Itu kan acuannya adalah Undang-Undang Pemilu 2003 kalau saya tidak salah, yang diatur oleh kanun. Kemudian karena tekanan dan desakan, jadi ketika itu 2013 saya menjelang selesai, kami KIP Aceh itu menolak ada 120% calon. Karena kita acuannya adalah Undang-Undang 8 tahun 2012 Pak, 100% gitu. Dan kanun itu kan perda Pak, kalah dengan undang-undang gitu kan. Kemudian Undang-Undang 11 juga acuannya adalah Undang-Undang Pemilu sebelumnya gitu Pak. Jadi kami saat itu strict bahwa kami tidak akan menerima 120% ini. Nah, ketika rezim berganti, ternyata diterima oleh KPU. Jadi 120% itu menurut saya ilegal. Dan beberapa calon yang terpilih adalah dari calon yang nomor sekian karena ada penambahan 120% tadi dan ada perubahan dalam pengisian calegnya. Jadi kalau saya Pak, selama di peraturan undang-undangan di Undang-Undang 11 tahun 2006 belum di JR dan belum di amandemen, belum direvisi, kita silakan mengacu gitu karena kita menghormati khusus Aceh. Tapi selama tidak diatur, jangan mengada-ngada, kembali ke Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 atau Undang-Undang 1 2015 atau Undang-Undang 8 tahun 2015. Seperti itu Pak. Oke Pak Ilham. Sekarang kalau ini Pak Ilham orang Aceh juga, tetapi barangkali saya lihat lebih banyak di luar Acehnya tinggalnya kan. Kegiatan-kegiatannya banyak di luar Aceh Pak.
ini di luar daripada tugas KPU-an ya. Bagaimana melihat katakanlah peningkatan ya dari segi penyelenggaraan pemilu kada yang nanti akan dilaksanakan kira-kira pada tanggal 15 Februari 2017 nanti ya, khususnya di Aceh. Saya agak subjektif juga kalau bicara ini karena saya mantan Pak ya. Jadi ya sekarang memang yang jadi persoalan adalah kurangnya mungkin koordinasi KIP provinsi ke KIP kabupaten kota. Kalau saya pantau Pak, kemarin ada persoalan DPT di Aceh yang bermasalah dan itu dikonfirmasi langsung ke KPU RI, ke KPU Aceh, KIP Aceh ke KIP kabupaten kota mengakui bahwa dalam satu forum yang saya dengar beritanya bahwa tidak ada semacam pengawasan atau kemudian semacam BIMTEK mungkin kepada KIP kabupaten kota sehingga terjadi persoalan pada DPT kita. Padahal DPT ini penting sekali dalam penyelenggaraan pemilu karena dalam beberapa kali penyelenggaraan pemilu salah satu aspek yang kemudian disengketakan di Mahkamah Konstitusi adalah persoalan DPT Pak. Selalu itu. Ketika 2012 saya digugat oleh tim Irwandi juga soal DPT. Jadi memang ini harus hati-hati. Nah, mungkin agak di situ lebih persoalan. DPT kita masih selalu terus bermasalah dalam soal kepemiluan Pak. Saya kira itu. Terakhir Pak Ilham, ini seandainya Pak Ilham terpilih sebagai komisioner KPU pusat, pasti ya di dalam kinerja antar komisioner sendiri ada persoalan-persoalan ya yang mungkin ada ketidakcocokan dalam mungkin mengambil suatu keputusan di dalam misalnya dalam pertemuan-pertemuan penting ya yang dilaksanakan oleh KPU. Kira-kira sikap apa kalau seandainya ada keputusan yang itu sudah disepakati tetapi barangkali artinya gini, saran keputusan yang disampaikan Bapak ini ya mungkin tidak diterima oleh para komisioner yang lain. Saya akan menghormati prosesnya Pak. Selama prosesnya berjalan dengan baik, plenonya berjalan dengan baik, kemudian apa yang saya inginkan ternyata tidak masuk ke dalam putusan itu, saya akan menghormatinya. Dan tentunya saja itu kan ada dalam berita acara Pak. Dalam berita acara pleno kita, siapa yang tidak setuju silakan tidak menandatangani. Jadi ketika nanti ada persoalan ke depan itu bisa tercatat oleh dalam proses itu. Dan saya tidak akan menceritakan proses itu kepada orang lain karena menjaga institusi Pak. Perdebatan saya dengan siapa saja itu tidak akan saya sampaikan dan kita ikuti hasil pleno. Jika hasil pleno itu memang sebuah keputusan karena kita kan kolektif kolegial, saya akan menghormati perusahaan itu. Tapi konsekuensinya mungkin nanti dilihat dari berita acara. Karena pengalaman DKPP selalu melihat berita acara Pak. Jika ada yang tidak menandatangani, kemudian alasan ketidaksetujuannya apa, itu bisa diterima jika ada kemudian putusan itu bermasalah di kemudian hari. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini waktu tinggal 5 menit sebelum disampaikan ke klarifikasi dari pemantau. Ini ada laporan masyarakat terhadap Pak Ilham. Katanya begini, pada saat yang bersangkutan menjadi anggota KIP Provinsi Aceh, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat catatan beberapa kali komisioner KIP tidak kompak dan tidak solid dalam menjalankan organisasi. Nah ini ada kaitan dengan leadership sebetulnya. Bagaimana Pak Ilham menjelaskan ini? Silakan. Saya kira dalam sebuah organisasi dinamika itu pasti muncul karena setiap orang akan punya latar belakang yang berbeda. Saya kira kami termasuk yang cukup kompak lah dalam artian. Tapi enggak, laporan ini benar adanya ya? Maksudnya kompak, saya bilang kompak Pak. Bukan bahwa ada perbedaan tidak kompak dan segala macam itu benar adanya? Kalau kompak iya Pak, tapi tidak ada perbedaan jelas pasti karena kita kan dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dari birokrat, ada yang dari LSM seperti saya, ada yang dari guru ngaji dan sebagainya. Sehingga kita punya prinsip-prinsip mungkin yang sedikit berbeda. Tapi dalam pelaksanaan pilkada 2012 lalu, buktinya kami secara yang mayoritas lebih kemudian
secara solid kemudian mendukung untuk meneruskan pilkada. Kalau itu tidak ada, itu agak sulit untuk kami menjalankan pilkada 2012 lalu, Pak. Oke. Dari pemantau ada? Silakan. Terima kasih Pak Ketua Timsel. Nama saya Yolanda dari Pusat Kajian Politik FISIP UI. Yang saya tahu Saudara Ilham itu punya latar belakang pendidikan ilmu politik juga yang diperoleh di perguruan tinggi selain pernah menjadi bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Untuk itu saya mau menanyakan satu hal mengenai kondisi sekarang dalam Pilkada DKI Jakarta dengan penetapan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama yang konsekuensinya itu harus diproses hukum. Sementara itu terjadi di tengah sudah berjalannya tahapan pilkada. Jadi saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda mengenai hal itu, bagaimana posisi Anda kalau harus menanggapi kasus ini. Ya, saya mohon yang soal Ahok tidak bisa dijawab ya. Oke. Ya, terima kasih. Yang Pak Ilham, kalau Anda terpilih menjadi komisioner nantinya, itu kan ada 7 orang, Anda baru 1 di antara yang ber-7. Siapa sih 6 orang lain yang mungkin kiranya bisa bekerja sama dengan Anda nanti di KPU RI? Silakan sebut nama tanpa perlu menyebutkan alasan. Oke. Mungkin orang yang sudah saya kenal saja, Pak. Ya, saya pernah bekerja sama dengan Ya, disebutkan saja. Pak Ari Budiman. Oke. Karena saya pernah di Anfrel dengan beliau. Yang lainnya mungkin prinsipnya saya bisa bekerja sama dengan setiap orang lain. Jadi ini Pak Ilham tidak hafal semuanya atau takut memutuskan? Tidak hafal semua juga, Pak. Tidak hafal semua, dan saya tidak tahu karakter teman-teman yang lain. Salah satu ciri pemimpin itu kan berani memilih di antara pilihan-pilihan yang tersedia. Iya, betul. Salah satunya saya memilih tadi orang yang sudah saya kenal. Satu orang saja? Sari Budiman, ya. Yang lain tidak? Yang lain belum secara dalam untuk mengenal, Pak. Oke. Pak Ilham, ini ada surat pernyataan, silakan dibaca. Kalau cocok diisi biodata lengkap dan ditandatangani. Sambil duduk Pak, nggak usah berdiri betul. Betul. Udah. Yang pertanyaan dari Mbak Yolanda tadi memang kami memilih tidak untuk dijawab ya, Mbak Yolanda. Yang soal Ahok tadi tidak dijawab. Jadi kalau mau tanya nanti di luar saja. Ya. Saya yang berdatangan di bawah ini, nama lengkap Ilham Saputra, nomor 100 KPU, alamat Jalan Fauji nomor 1, Darul Kamu, Darul Imara, Aceh Besar, menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Komisi 9 Umum Republik Indonesia yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi KPU RI sebagai penyelenggara pemilu. Yang buat pernyataan, Jakarta 24 Januari 2017, Ilham Saputra. Terima kasih Pak Ilham, kami menghargai hak waktu Bapak dan sesi pendalaman kita selesai. Silakan menunggu dan sementara menunggu silakan kembali ke pekerjaan sehari-hari. Terima kasih. Kita sudah billahi taufik wal hidayah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.